Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ma futiha min ilhamihi wa waffaqana li tauhidihi wa ta'atihi wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tatakaffalu bi bulughil maram wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man ufida alaihi wa afadha ala khawasi ummatihi ghayatil ikram. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil abrari wa ala alihi al-adhari wa ashabil akhyar. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ardi alal malikil jabbar. Amma ba'du, kita akan melanjutkan kajian yang ketiga, dan saat ini kita sampai pada kajian yang keempat. Bahwa pertemuan sebelumnya ketika ada sesuatu yang terbesit dalam hati kita, bila mana ada pertanyaan, wa idza qala laka syaitan, semua yang datang itu, pertanyaan-pertanyaan itu yang memberi keraguan dalam hati itu adalah ungkapan syaitan. Idza lam yakunillahu fi makanin kada, kalau memang Allah tidak ada pada suatu tempat, walajatin, suatu arah, sisi sebelah mana, wa idza lam yakun ala suratin, dan juga tidak berbentuk, dan sifatnya seperti apa, fa'ajibhu fa innahu la ya'rifullaha illallahu. Maka kita harus punya jawaban yang cerdas. Fa'ajibhu, maka cara menjawab saat terbesit seperti itu di dalam hati, la ya'rifullaha illallah, tidak mengetahui tentang zatnya Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang secara hakikat, ya. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal ya'lamil 'aqilu anna kullama yulqihi syaitanu fi wahmihi innama huwa minal 'alami wallahu ta'ala laisa minal 'alam. Wal ya'lamil 'aqilu, dan orang yang berhak dan hendaklah mengetahui, orang yang berakal, anna kullama, bahwa sesungguhnya setiap sesuatu, yulqihi syaitan, yang ditimpakan kepada akil, asyaitanu, siapa syaitan, artinya syaitan ini yang memunculkan wahmi, fi wahmihi, di dalam prasangkaannya, innama huwa, hanya huwa adalah tentang sesuatu yang dari syaitan itu, minal alami, dari alam, wallahu ta'ala laisa minal alam, dan Allah ta'ala tidak termasuk bagian dari alam atau makhluk. Jadi apapun yang muncul dari syaitan fi wahmihi, di dalam pola pikirnya orang yang berakal, huwa minal alam, hal tersebut merupakan makhluk. Wallahu ta'ala laisa minal alam, sedangkan Allah ta'ala bukanlah seperti makhluk. Wala yalzamu intifa'ullahi ta'ala li'adami idrakina kunha dhatihi wa sifatihi. Wala yalzamu, dan tidak memastikan peniadaan zat Allah subhanahu wa ta'ala hanya karena kita tidak menemukan hakikat zatnya dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu qad qama bil burhani ala thubutillahi, li'annahu, karena sesungguhnya Allah, li'annahu, karena sesungguhnya Allah, qad qamah, sungguh telah tegak, bil burhani, dengan bukti yang jelas, ala subutillahi ta'ala, mengenai ketetapan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala.
wa huwa tasarrufuhu fil khalqi kaifa yasha'u. Wa huwa adapun Allah subhanahu wa ta'ala tasarrufuhu dalam pengaturannya Allah ta'ala fil khalqi kepada makhluknya kaifa yasha'u sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Min ijadin dari mengadakan, dari kehendak ya, sesuai dengan kehendak, dari menjadikan, wa i'damin dan meniadakan, wa ihya'in dan menghidupkan, wa imatatin dan mematikan, wa tawsi'in dan meluaskan, wa tadyikin dan menyempitkan fir rizqi di dalam rezekinya semua makhluk. Wala yukallifnallahu ma'rifata kunhi dzatihi ta'ala. Walam yukallifnallahu dan tidak memaksa, membebankan kepada kita. Walam yukallifna Allahu siapa Allah dan tidak membebankan kepada kita Allah siapa Allah ma'rifata kunhi untuk mengetahui hakikat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa sifatihi dan sifat-sifat Allah ta'ala, li'ajzina an dzalika karena kita lemah untuk mengetahui hal tersebut. Fala ya'rifu kunhu dzatihi wa sifatihi illallah illa huwa ta'ala. Fala ya'rifu maka tidak ada yang mengetahui kun hadatihi akan hakikat zatnya Allah, wa sifatihi dan sifatnya Allah illa huwa ta'ala kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berakal mesti mengetahui bahwa segala yang setan timpakan kepadanya ke dalam prasangkanya pada hakikatnya merupakan alam atau makhluk, dan Allah Ta'ala tidak termasuk bagian dari alam atau makhluk itu. Dan hal itu tidak memastikan peniadaan zat Allah Ta'ala, hanya dikarenakan kita tidak menemukan hakikat zatnya dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguhnya telah tegak atau jelas bukti mengenai ketetapan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan bukti tersebut berupa pengaturan Allah. Wa huwa adapun burhan ya, bukti yang di sini ya merupakan pengaturan Allah Ta'ala terhadap makhluknya sesuai dengan kehendak Allah kaifa yasha min ijadin ya, mulai dari menjadikan, meniadakan, menghidupkan, mematikan, meluaskan dan menyempitkan rezeki semua makhluknya Allah. Dan juga Allah tidak membebankan kepada kita untuk mengetahui hakikat ya. Kalau kita dianjurkan untuk memahami tentang sifat-sifat Allah yang wajib, mustahil, jaiz, itu semua bukan secara hakikat. Dan ini untuk secara hakikat Allah tidak membebankan kita untuk mengetahuinya. Mengetahui hakikat zat Allah dan sifat-sifatnya. Karena kita lemah untuk mengetahui hal tersebut, maka tidak ada yang bisa mengetahui hakikat zat dan sifat-sifatnya Allah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anis siddiqi annahu qala al-ajzu anil idraki idrakun. Wa anis siddiqi dan dari Sayyidina Abu Bakar as-siddiq annahu sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar qala beliau berkata al-ajzu kelemahan itu anil idraki untuk memahami, idrakun merupakan bentuk pemahaman. Jadi tidak mampu untuk
sampai pada sesuatu yang diteliti, tidak bisa untuk mengetahui pada hakikatnya sesuatu yang kita teliti, maka hal tersebut merupakan pemahaman. Karena khusus penelitian untuk idrak tadrik kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya dengan mengetahui, memahami tentang idrak yang kita tidak mampu kepadanya, itu juga sudah melalui pemahaman. Karena memang zatnya Allah tidak bisa dipahami secara hakikat. Artinya apa? Wal makna anna man ahata ilman, sesungguhnya orang yang ahata telah dikaruniai man ilman akan ilmu, bima dengan sesuatu yajibu yang wajib, lillahi ta'ala bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yastahilu dan juga orang tersebut dikaruniai ilmu sesuatu yang mustahil terhadap Allah, wa ma yajuzu kemudian juga dia diberikan ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang jaiz bagi Allah. Summa alima annal kunha mahjubun, kemudian dia mengetahui annal kunha sesungguhnya zatnya Allah, bahwa hakikatnya Allah mahjubun itu mahjub, tertutup, terhalang bagi makhluk untuk dapat faham dan mengerti zatnya. Wa annal uqulah ajizatun, dan bahwa akal fikiran itu ajizatun lemah, tidak mampu anil wusulih untuk sampai ya, atau sampai kepada pemahaman hakikat zatnya Allah. Fahadha huwal arifu, maka orang ini berarti merupakan orang yang mengerti. Dikasih pemberian sifat-sifat ilmu tentang sifat yang wajib kepada Allah, dikasih pengertian atau ilmu tentang sifat-sifat yang mustahil kepada Allah dan yang jaiz kepada Allah. Kemudian dia mengetahui bahwa zatnya Allah, hakikat zatnya Allah mahjubun, itu semua terhalang karena tidak mampunya makhluknya Allah untuk mengetahui. Wa annal uqulah, dan karena sesungguhnya akal itu lemah anil wusul untuk sampai kepada zatnya Allah. Fahuwa al-arif, maka orang tersebut adalah orang yang mengerti. Nah, tentang tauhid kepada Allah butuh juga agar ditafakuri, agar difikirkan juga. Qala ba'duhum min bahrit tawil, dan berkata sebagian ulama min bahrit tawil, dalam sebuah syair bahar tawil. Ala inna idrakal haqiqati mu'jizun wa idraka nafsil ajzi ainul haqiqah. Ala, ingatlah, inna idrakal haqiqah, sesungguhnya memahami hakikat Allah ya, mu'jizun, merupakan hal yang lemah atau tidak bisa dicapainya. Wa idraki nafsil ajzi, dan memahami diri itu, dan memahami diri itu lemah, ainul haqiqah, merupakan inti hakikat itu sendiri. Ini masih nyambung dengan apa yang disampaikan Sayyidina Abu Bakar, bahwa sesungguhnya memahami hakikat Allah itu merupakan hal yang sangat lemah, tidak dapat dicapainya. Dan memahami diri itu lemah, tahu kalau dirinya lemah, tidak bisa mencapai tentang zatnya Allah, merupakan intinya hakikat. Nah, lebih baik seperti itu. Kama qalahu Siddiq, kama qala, sebagaimana telah dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, awwalu qailin, beliau merupakan orang yang pertama kali. Awwalu qailin, Abu Bakar ini
merupakan orang yang pertama kali mengucapkan berlandaskan pada bifikrin sadidin, pemikiran yang baik, au bihusni badihatin, atau dengan kebaikan kesimpulan yang spontan tanpa pikir panjang. Wa qala ba'duhum min bahril basid, wa qala, dan berkata ba'duhum sebagian ulama dalam syair berbahar basid, la ya'rifullaha illallah fa'taqidu. La ya'rifullaha, tidak ada yang mengetahui akan Allah illallahu, kecuali Allah Ta'ala. Fa'taqidu, maka yakinlah oleh kalian semua. Waddinu dinani imanun wa isyrakun. Waddinu, dan agama itu ada dua. Dinani, imanun, yang pertama itu adalah iman, wa isyrakun, dan musyrik. Walil uquli hududun la tujawizha, walil uquli, dan bagi akal fikiran, hududun, ada hal-hal yang terbatas, ya, hal-hal yang terbatas, la tujawizha, dan tidak akan melampauinya. Hudud, tidak akan melampaui hudud. Wal ajazu an darkil idraki idrakun. Wal ajazu, dan kelemahan, an darkil idraki, dari mendapatkan pemahaman, ya, mengenai hakikat Allah, idrakun, merupakan pemahaman itu sendiri. Nah, ini begitulah, karena hanya Allah yang mengetahui. Di saat kita meyakini, oh iya, Allah saja yang tahu, maka hal tersebut sudah merupakan idrak. Kita lanjut. Lam yattakhidh subhanahu wa ta'ala sahibatan ay zaujatan wala yu'awinuhu ta'ala ahadun wala yanfa'uhu ta'ala. Lam yattakhidh, tidak sama sekali mengambil subhanahu wa ta'ala, siapa Allah Ta'ala, sahibatan, akan teman, ay zaujatan, yakni tidak menjadikan istri, fala yu'awinuhu, maka tidak seorang pun, ta'ala ahadun, ya. Fala yu'awinuhu, dan tidak ada yang membantuhu akan Allah Ta'ala, ahadun, seorang pun, wala yanfa'uhu ta'ala, dan tidak ada yang bermanfaathu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yanfa'uhu, dan tidak ada yang bermanfaat ahad hu ta'ala, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala waladan, dan juga tidak mengambil atau menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala waladan, akan anak. Falaisa sayyiduna, maka tidak adalah Gusti kita, pemimpin kita Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, waladan, seorang anak. Bal khalaqahu Allahu Ta'ala bila abin, akan tetapi Allah menciptakan hu, akan Nabi Isa. Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, bila abin, tanpa bapak. Wa dzalika liwujubi wujudihi ta'ala, dan hal tersebut bukti, laisa li abin, bukti bahwa Allah Ta'ala menciptakan Nabi Isa tanpa bapak, liwujubi wujudihi, akan wajib adanya Allah, wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wastighnaihi ta'ala, dan tanpa butuhnya Allah Ta'ala an ghairihi, dari selain Allah, wa kamalihi, dan sempurnanya Allah bidatihi, dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak menjadikan tidak beristri, ya, tidak menjadikan anak, tidak beranak, walam yulad, al-ikhlas itu. Wala yumathilu ta'ala fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahadan. Wala yumathilu, dan tidak menyerupai Allah Ta'ala fi dzatihi, di dalam zatnya Allah Ta'ala, wa sifatihi, dan sifatnya Allah Ta'ala, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, ahadan, akan seorang pun. Wa su'ila ba'dul ulama'i 'anillahi ta'ala, dan telah ditanya ba'dul ulama'i, sebagian ulama, 'anillahi ta'ala, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka menjawab ba'dul ulama, in sa'alta an asma'ihi ta'ala,
jika engkau ditanya an asma'ihi tentang asma Allah, mengenai nama-nama Allah Ta'ala, faqauluhu ta'ala, maka jawablah dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahi al-asma'ul husna, walillahi dan dimiliki Allah al-asma'ul husna, yaitu nama-nama yang baik. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Surat ke-7 ya. Kita lanjut. Wa in sa'alta an sifatihi, tadi ditanya tentang nama-nama Allah. Dan jika engkau ditanya tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, faqauluhu ta'ala, maka kau jawablah dengan firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, Allahus Samad, dan Allah tempat meminta, tempat bergantung. Lam yalid, dan tak pernah Allah melahirkan, walam yulad, dan dilahirkan, walam yakun, dan tidak ada seorang pun lahu baginya kufuwan, dan tidak ada seorang pun yang setara, walam yakun, dan tidak ada lahu bagi Allah kufuwan, kesetaraan, ahadun, seorang, walam yakun lahu yang setara. Quran surah Al-Ikhlas. Wa in sa'alta an aqwalihi ta'ala faqauluhu ta'ala innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Jika engkau ditanya tentang mengenai firman-firman Allah, ya, aqwal ya, maka kau jawablah innama qauluna, sesungguhnya firman Allah, firman kami, li syai'in, terhadap suatu, idza aradnahu, apabila kami menghendakinya, annaqulah, kami hanya mengatakan kepadanya, lahu kun fayakun, ucapan atau firman kun fayakun, ketika memang Allah berkehendak suatu, tinggal apa, kun fayakun. Surah An-Nahl. Wa in sa'alta, dan jikalau engkau bertanya an af'alihi, mengenai perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, faqauluhu ta'ala, maka firmannya Allah Ta'ala ini sudah menjawab, kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap waktu dia berada dalam kesibukan. Kulla yaumin huwa fi sya'n, pada setiap waktu, huwa Allah Subhanahu wa Ta'ala fi sya'in, di dalam kesibukan. Terdapat pada ayat 50, surat ke-55 surah Ar-Rahman ayat 29. Wa in sa'alta, dan jikalau engkau bertanya an na'tihi, mengenai karunianya, ya, karunianya, faqauluhu ta'ala, maka firmannya Allah Ta'ala merupakan jawaban, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa, adapun Allah, al awwalu adalah zat yang awal, wal akhir, dan akhir bila nihayah, ya, akhir tanpa ada batasan, wal zahir, dan zat yang zahir, wal batin, dan batin, wa huwa bikulli syai'in, dan Allah terhadap suatu alimun, maha mengetahui. Wa in sa'alta an dzatihi ta'ala, jikalau engkau bertanya tentang zatnya Allah Ta'ala, maka jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada kamitslihi, seperti sepadannya Allah, syai'un, sesuatu, atau kamitslihi yang menyerupai Allah, syai'un, sesuatu. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Nah, ini dari firman Allah, dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tafakkaru, berfikirlah kalian semuanya mengenai makhluknya Allah, wa la tafakkaru fil khaliq, tapi jangan kalian semua bertafakkur, berfikir tentang sang khaliq, ya. Rawahu Ibnu Majah, rawahu Banu Abid Dunya fi kitab tafakkur. Nah, jadi susah, ya, kita yang mampu saja.
Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan arti atau makna daripada syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, a'lamu yakinan, aku mengetahui yakinan dengan yakin, binafsil Qur'ani, berdasarkan nas Al-Qur'an, wa ijma'il a'immah wa ijma'il ummati, dan kemufakatan atau ijma' para ulama. Wa a'taqidu biqalbi, dan aku meyakini dengan hatiku, i'tiqadan jaziman, dengan keyakinan yang kokoh. Wa ubayyinu li ghairi, dan aku menjelaskan kepada selain diriku, bil ikrari, dengan pengakuan atau dengan ikrar, anna sayyidana, bahwa sesungguhnya Gusti kami semuanya atau pemimpin kami semua, Muhammad, dan nyatanya Nabi Muhammad, alladzi min Quraisyin, ya, yang dari suku Quraisy, bin Abdillah, putra Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdullah adalah hambanya Allah. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam, dan Allah subhanahu wa ta'ala munqadun lillahi, maka sungguhnya beliau munqadun adalah orang yang mengikuti akan Allah, mutiun seorang yang taat, dalilun yang merasa hina, khadiun lagi seorang yang merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasuluhu ila kafatil khalqi, dan utusannya Nabi Muhammad, keterutusannya Nabi Muhammad, ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk. Wallahu alam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, di sesi berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.